Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini pertemuan kita yang ketiga dalam perkuliahan penelitian pengantar penelitian biokimia. Ibu akan setelah minggu lalu kita mengetahui bagaimana mental, visi misi seorang peneliti ya, harus punya karakter jujur, selalu berusaha, tidak patah semangat, gitu ya. Karena apa yang kalian tulis nanti itu akan dipublikasi ya, akan dibaca oleh orang lain. Kemudian pada hari ini Ibu coba melihat beberapa topik penelitian biokimia, terutama dalam bidang biokimia medis, baik itu di IPB maupun di masyarakat dan di negara kita. Nah, Ibu berdasarkan pada pidato Rektor IPB pada waktu Dies Natalis IPB ke-57 pada tanggal 1 September Selasa 2 minggu lalu, itu beliau mengatakan ya bahwa biorevolution itu adalah salah satu bentuk kita berperan dalam era 4.0 ini, di mana semua berdasarkan DNA. Nah, ini dipelajari dengan gabungan antara ilmu IT dan biologi. Dalam hal ini adalah komputasi ya, handle data gitu ya. Kemudian dari IT dan biologi ini akan melihat bagaimana biomolekul seperti genom, kemudian biosistem, apakah itu melalui teknologi stem cell, biomedicine, ini sistem hibrid dan komponen untuk seluler dan sel ya, biokomputasi. Nah, jadi konsep yang ke depan ini akan booming adalah mengenai bioinformatika, teori coding, dan biologis sintetik. Nah, di sini kita akan melihat bahwa peran ilmu biokimia sebagai salah satu cabang dari biologi itu berperan ya, bioinformatika. Nah, apakah bisa kita dalam biokimia medis itu menjadikan bioinformatika itu sebagai tools untuk penelitian kita? Jelas itu sangat bisa. Kalian juga sudah masuk perkuliahan ketiga di bioinformatika. Kemudian Ibu ingin memperlihatkan ya pada kalian bahwa memang ilmu biokimia ini adalah merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan oleh hampir seluruh ilmu sains. Apakah itu fisiologi, imunologi, farmakologi, mikrobiologi. Nah ini ilmu sains medis, ya, apakah itu farmasi, kedokteran gigi, ya, perawatan maupun obatnya sendiri. Kemudian nutrisi, ini kalian sudah pelajari dalam biokimia nutrisi. Nah ini biokimia lingkungan ya, untuk orang biokimia berperan dalam menyehatkan lingkungan. Kemudian ini juga hal yang menarik ya, nanomedicine. Ya. Kita mengarah ke nanoteknologi di sana. Kemudian ini kita ingin melihat ya hubungan antara biokimia dan medis ya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa proses semua biokimiawi normal dalam sel itu merupakan dasar dari suatu kesehatan. Sehingga biokimia itu bisa menggambarkan, menjelaskan semua proses kimiawi yang ada di dalam sel. Jadi jika ada perubahan, maka itu berdampak pada adanya suatu kelainan dalam sel kita gitu ya. Nah, kemudian ini jelas bahwa semua penyakit itu dasarnya adalah reaksi-reaksi biokimia di dalam sel. Contohnya adalah asam nukleat, itu berkaitan dengan penyakit genetik, protein itu kaitannya dengan proses penyakit dari kelainan sel darah merah atau sel sabit.
kemudian lipid, ini aterosklerosis, semua adalah proses biokimia di dalam sel. Kemudian kalau karbohidrat, kita contohkan diabetes mellitus, ini sudah kita lihat ya di biokimia nutrisi ya. Jadi efek dari kekurangan atau kelebihan nutrisi itu bisa menyebabkan apa di dalam sel ya, patologinya. Oke, ini sangat berperan antara biokimia dengan medis ini. Kemudian ini juga contoh-contoh mengapa dasar dari reaksi-reaksi biokimia itu merupakan untuk penjelasan beberapa penyakit. Ini contohnya ya, ini penyakit diabetes ya, diabetes basa ini ya lukanya tidak sembuh, kemudian ini ada protein, ini lipid, kelainan ini cancer, genetis ya. Kemudian ada beberapa juga kekurangan vitamin dan mineral. Nah, ini juga apa ya, kategori ya biomolekul yang mempengaruhi dalam beberapa penyakit. Contohnya adalah karena kerusakan DNA ya, baik itu struktur, fungsinya maupun jumlah biomolekulnya. Jadi di sini jelas bahwa jika ada kerusakan pada DNA bisa menyebabkan penyakit anemia sel sickle, kemudian jadi sel darah merahnya berbentuk sabit ya. Kalian tahu bahwa satu asam aminonya tergantikan di sana karena perubahan DNA ya, jadi mutasi. Kemudian jika perubahan RNA itu adanya thalassemia ya, itu juga mutasi. Kemudian kalau protein itu juga termasuk anemia itu karena asam amino tadi dikodekan oleh urutan basa nitrogen, kemudian jika itu mutasi berubah pada asam amino maka berubah pula dengan protein hemoglobinnya, itu juga karena mutasi. Kemudian ini semua juga bisa kalian lihat bahwa semua reaksi di dalam tubuh kita itu memang bisa menggambarkan apakah kita sehat ataupun sakit. Jadi kalau sudah belajar biokimia itu nikmat sehat adalah benar-benar nikmat yang paling sangat didambakan oleh semua individu manusia. Ya. Kemudian ini juga untuk memperjelas bahwa reaksi-reaksi kimia, reaksi-reaksi biokimia di dalam sel itu merupakan dasar dari kesehatan. Jadi jika terjadi penyimpangan metabolisme, maka itu akan menyebabkan suatu metabolit terkumpul ataupun menyebabkan suatu akhirnya pada penyakit yang menyebabkan penyakit. Kemudian di sini adalah yang Ibu ingin gambarkan ke kalian ya, topik menarik untuk biokimia medis yang menurut Ibu masih sedikit orang berpikir ke arah sini, terutama di biokimia. Nah, tetapi bagaimana dengan masa pandemi ini kita bisa melakukannya secara bioinformatika. Nah, ini adalah masalah infertilitas. Ibu sudah pernah mengatakan mungkin di perkuliahan subselular atau di subselular ya, yang katakan bahwa pada tahun 2013 itu masih didominasi oleh wanita 70%, pria 30%. Tetapi ketika 2017 itu sudah 50%, 50%. Dan salah satu penyebabnya adalah kerusakan sperma. Kerusakan sperma ini bisa karena kerusakan protein, bisa karena peroksidasi lipid, kerusakan membrannya, kerusakan DNA-nya. Apa yang menyebabkan ini semua adalah karena stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini berupa apakah itu radikal oksigen, H2O2, ataupun radikal OH ya. Nah, ini semua bisa disebabkan karena ini smoking, jadi Ibu harapkan angkatan 54 tidak lagi ada yang smoking. Kemudian polutan ya jelas kita sudah hidup di era 4.0 ini masih
secara udara saja kita terkontaminasi, kemudian kanker itu juga bisa menyebabkan itu, kemudian proses spermatozoa yang tidak sempurna, kemudian ini juga eh, ketidakmatangan atau abnormal dari spermatozoa, kemudian ada kerusakan pada kelenjar prostat, kemudian epidimedis, ya, vesikel seminal, dan ini ada infeksi pada kelenjar pada pria, apakah itu biasanya ini disebabkan jika kalian pernah gondongan ya, si tiroid, nah itu bisa menyebabkan juga ke arah uh, kerusakan sperma. Jadi hati-hati memang dengan sakit gondongan itu belum tentu itu tidak berbahaya ya bagi masyarakat yang belum tahu itu dianggap remeh, tapi ternyata itu bisa menyebabkan kerusakan sperma. Selain itu obat-obatan juga. Nah kalau ini adalah karena tercampurnya pembuluh darah ya, pembuluh urin saluran urin dengan saluran sperma. Nah ini kalau kalian bisa salah satu saja kalian misalkan studi literatur kerusakan protein yang menyebabkan kerusakan sperma itu apa? Nah itu didoking dengan bioaktif kalian, misalkan kalian ingin melihatnya dari eh, suatu herbal atau dari suatu biofarmaka lah ya, baik itu dari sumber laut gitu ya, misalkan tripang kita ingin melihat untuk repair dari kerusakan protein, nah kita bisa itu melakukan in silico. Jadi Ibu sarankan di masa pandemi COVID-19 ini kalian tidak memutuskan untuk in vitro ataupun in vivo, tapi putuskanlah untuk in silico ya. Kalian tahu bahwa meskipun LIPI membolehkan, kemudian pusat studi biofarmaka masih terbatas untuk mahasiswa S2, nah ini tetap sedangkan lembaga Eijkman juga masih menutup. Nah, supaya kalian tidak membuang-buang waktu, maka kalian harus memutuskan untuk penelitian secara in silico. Kemudian topik menarik lain dalam bidang biomedis, biokimia medis yang belum banyak orang sentuh juga ya, itu adalah tentang penyakit neurodegeneratif kronis ya, Alzheimer. Nah ini karena demensia, lupa bahasa, disorientasi, dan perubahan perilaku. Nah, ini ternyata bisa dihambat dengan penghambatan enzim asetilkolin esterase. Sehingga asetilkolin ini sebagai nyawa-senyawa yang bisa untuk tidak membuat kita lupa bahasa, disorientasi, atau perubahan perilaku, uh, tidak menjadi asam asetat ataupun kolin ya, jadi tetap dalam bentuk asetilkolin. Maka kita carilah bioaktif yang bisa menghambat ini. Jadi silakan kalau kalian ingin mendoking penghambatan enzim ini dengan bioaktif yang kalian ingin ketahui melalui studi literatur. Ya. Nah, kenapa itu penting? Karena memang di dunia 2015 sudah 556.000 dan diperkirakan 2030 ada 2.300.000 orang. Di Indonesia ada 9,8% populasinya berdasarkan Balit Bangkes RI 2018. Ya, jadi ini mengalami gangguan mental, emosional, dan penyakit demensia. Kemudian ini yang Ibu Ami katakan 2 minggu lalu bahwa LIPI dibuka risetnya, tapi memang Ibu berkoordinasi dengan salah satu peneliti di sana memang mengatakan bahwa semua harus ada surat pernyataan pribadi bahwa kalian melakukan itu atas kemauan sendiri, sehingga jika terjadi infeksi dari COVID-19 kalian terpapar itu adalah tanggung jawab kalian pribadi. Nah, LIPI itu ditetapkan ya sebagai koordinator 3 topik riset kesehatan, yaitu tentang pengembangan insulin, produksi bahan baku obat herbal terstandar dan fitofarmaka, dan yang ketiga adalah pengembangan vaksin rekombinan human papillomavirus. Nah, ini
mandat dari negara untuk LIPI. Jadi terlihat memang kita bidang biokimia medis itu diperlukan dalam penelitian-penelitian ini. Kemudian untuk di Kemenkes sendiri untuk tahun 2021-nya sudah meminta proposal mengenai topik risetnya itu penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita itu bagaimana caranya. Itu juga bidang biokimia medis ya, bagaimana seorang ibu itu uh, bisa uh, sehat selama masa kehamilan ya. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi dari seorang ibu itu atau misalkan diabetes mellitus yang dia alami ataupun hipertensi yang dia alami itu berakibat pada ibu, janin ya, bayi. Kemudian pertumbuhan balita. Nah ini topik yang menarik juga, penurunan stunting ini wajib ya. Jadi kita melihatnya bisa juga secara DNA, kemudian secara biomolekul nutrisi yang diberikan kepada anak-anak itu. Kemudian pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular ini degeneratif. Nah, sedangkan yang ke 5 dan 6 ini mungkin kita tidak terlalu banyak di sini ya. Mungkin mereka hanya bisa meneliti, tetapi memang ini orang manajemen lah istilahnya ya, dan orang gizi. Ini bisa kita geluti ini ya, sebagai orang biokimia medis. Kemudian Kemenkes juga sudah menyatakan ya pada Juli 2020 bahwa akan mewujudkan rumah sakit daerah sebagai pusat pengobatan tradisional. Artinya di sini scientific jamu itu sangat diperlukan ya. Nah kita alhamdulillah di IPB ada pusat studi biofarmakater tropika itu juga banyak riset-riset tentang jamu, tetapi secara departemen juga kita Pak Prof. Madi, Pak Dimas, dan Bu Husna itu sudah melakukan kerjasama dengan B2P2TOT pada tahun 2019 ya untuk beberapa tanaman obat ya dari seluruh Indonesia. Mereka ingin mengetahui secara genetisnya itu dilakukan di biokimia. Ya. Kemudian ini Bu ingin memperlihatkan prioritas riset nasional Indonesia gitu ya tahun 2020 sampai 2024. Nah ini ada bidang kesehatan itu adalah produk riset yang diharapkan capaiannya adalah untuk bahan baku obat-obatan fitofarmaka, itu jelas biokimia medis ada di sana. Kemudian sel punca ini juga bisa kita di sana, peta DNA ya, bahan baku biologis. Nah ini yang mungkin sudah dilakukan biokimia bersama B2P2TOT itu. Ya. Nah ini jelas insulin tadi ya dimandatkan ke LIPI, ini juga ke LIPI, ini ke LIPI ya. Jadi ini bisa kita geluti, tapi memang artinya in vitro mungkin ya, tetapi kita sebagai orang biokimia bisa kita tidak perlu ke LIPI atau ke Kemenkes, kita melakukan penelitian sendiri yaitu melalui in silico itu ya. Jadi murah, aman, dan cepat kalau menurut Ibu. Jadi kalian benar-benar serius melakukan tugas-tugas dari kuliah bioinformatika, terus lakukan perbaikan sehingga itu modal awal untuk 40% dapatlah kalian untuk skripsi kalian, sehingga nanti di Januari itu sudah tinggal 60%. Ya. Syukur-syukur kalau Bu Laksmi koordinator menyarankan bahwa selesai di tugas bioinformatika, selesai juga skripsi kalian. Nah, itu tergantung kalian menyikapi ini memang saya mau dulu, kemudian memang membutuhkan laptop. Nah, laptop itu bisa saja kalau kalian sudah memutuskan untuk in silico, Ibu pikir kalian tidak perlu lagi datang ke
IPB ya, karena memang semester ini kita full dengan daring. Nah, semester depan kalian sudah in silico itu konsul udah bisa lewat daring juga, sehingga biaya untuk kos itu bisa diminimalkan atau ditiadakan dan itu digantikan ke laptop yang memang support untuk penelitian ini. Jadi nanti kalian bertanya ya, laptop minimal laptop apa yang harus kalian miliki untuk melakukan penelitian in silico. Kemudian ini bagaimana negara kita konsen dengan nominal uangnya, itu ya dalam bidang obat-obatan itu sampai 15M, kemudian untuk tadi ya basis genom, stem cell itu sekitar 8. Kemudian analisis kimia suatu bahan, nah ini maksud Ibu, ini langsung kita lompat ke dalam ketika kalian melakukan penelitian ya, misalkan ini tetap Ibu berikan yang in vitro ya, tapi secara in silico juga bisa dianalogikan, jadi mencari zat apa, berapa jumlahnya. Nah kemudian kalau kalian berarti literatur dulu nih, enzimnya apa, pencegahan penyakit apa, kemudian bioaktifnya apa. Kemudian analisisnya bisa kualitatif dan kuantitatif. Nah, mungkin yang bioinformatika itu masih sifatnya kualitatif ya, bisa menghambat. Nah, dengan cara ikatan seperti apa? Nah, itu kuantitatifnya mungkin perlu dipelajari lagi, tapi cukup untuk skripsi itu kualitatif ya. Nah, kemudian analisis kuantitatif ini dapat secara klasik maupun instrumental. Tetapi perbedaannya kalau di klasik itu memang alatnya sederhana, kalau instrumental sudah mutakhir. Tapi tahapan dan pemisahan dan pengukuran itu sebenarnya sama. Ya. Mana yang lebih oke, kita bisa lihat secara klasik itu sampel yang digunakan memang cukup banyak, tapi waktunya relatif lama juga. Nah, tetapi kesalahan yang diperoleh cukup kecil. Sedangkan yang instrumental itu jumlahnya pasti udah dalam sedikit sekali, relatif singkat, dan kesalahannya cukup besar. Ini sudah Ibu buktikan ketika membimbing mahasiswa analis kimia, dia mengukur kadar beberapa logam mineral dari tanah ya. Nah, itu memang secara yang yang mendekati nilai sebenarnya itu memang cara klasik, instrumental itu jauh. Tetapi memang ketika itu ada suatu jasa layanan analisis, kita perlu waktu yang cepat untuk melakukan itu. Nah, sehingga memang perlu divalidasi ini berapa simpangannya dari yang klasik. Nah, ketika kita memilih metode untuk penelitian, kita tetapkan dulu tujuan kita apa. Ya, kita mau pilih in vitro, in silico, atau in vivo. Terus bahan yang dianalisis, jumlah bahannya seperti apa. Nah ini, kalau in silico tidak perlu. Kita tinggal mencari literatur sebanyak-banyaknya bahwa pada tanaman itu misalkan bioaktifnya apa saja. Kemudian ketepatan dan ketelitiannya nanti kita cek di in silico itu kita bisa cek apakah kita membatasi yang sebatas senyawa yang sudah toksik menurut Lipinski itu tidak dimasukkan atau tetap dimasukkan. Nah itu bisa kita diskusikan ketika itu menjadi sebuah skripsi. Kemudian lama waktu, nah ini jelas in silico itu sebentar ketika kalian sudah ini dibandingkan di lab ya. Kemudian peralatan ini ya ini yang katakan laptop kalian harus punya. Kemudian peka, teliti, tepat dan selektif itu harus ada ya karena metode ini sensitif ini digunakan untuk menetapkan kadar senyawa. Teliti itu hasil yang satu dengan yang lain hampir sama. Tepat itu menghasilkan rata-rata yang sangat dekat dengan nilai sebenarnya. Selektif itu penetapan kadar senyawa tertentu tidak banyak terpengaruh oleh adanya senyawa lain. Jadi selektif benar-benar untuk itu. Tepat, nilainya tidak jauh dari rata-rata, teliti, dibandingkan dengan penetapan yang lain memang nilainya hampir sama. Ya, dan
Terakhir praktis, nah praktis ini sebenarnya eh, terakhir lah memangnya dipilih karena banyak senyawa yang tidak stabil bila waktu penerapan itu terlalu lama, itu yang kita pilih secara praktis. Nah, sifat sampel yang dianalisis perlu dipertimbangkan karena bila konsentrasi zat yang dianalisis sangat kecil, maka kepekaan adalah syarat utama. Jika zat analisis terdapat dalam campuran, maka selektif itu harus tinggi, gitu ya. Tapi ini udah lebih ke arah memang ini ya. Kalau di in silico itu apakah kita pakai Dovina atau Yasara? Mungkin itu nanti pasti dijelaskan perbedaannya oleh Bu Rini. Kemudian metode apapun yang dipilih itu tidak akan lepas dari kesalahan, baik kesalahan acak maupun kesalahan sistematik. Ya, kesalahan acak merupakan kesalahan yang selalu terjadi dalam analisis sebagai akibat ada sedikit variasi yang tidak dapat ditentukan dalam setiap langkah prosedur analisis. Ya. Kalau kesalahan sistematik ini konstan dan menimbulkan penyimpangan tertentu dari hasil rata-rata analisis terhadap nilai sebenarnya. Ya, jadi ini yang kita hindari sebenarnya kesalahan sistematik. Nah, apa yang mempengaruhi kesalahan sistematik itu adalah waktu kesalahan pengukur dan cara kerja. Ya, cara pelaksanaan analisis umumnya bersifat fisik. Contohnya, kalian salah pengamatan titik akhir pada titrasi. Kesalahan alat dan reaksi ini juga ukuran volume tepat yang hanya menggunakan gelas ukur. Nah, ini bisa diminatikan jika di in silico ya. Di in silico itu kalian harus lihat parameter Lipinski itu ada 4. Nilainya seperti apa, nah itu harus benar kalian lihat. Tapi sebenarnya kalau udah software itu otomatis akan terpisah itu ya berdasarkan itu. Nah, kesalahan metode yang berikutnya adalah kesalahan pengambilan contoh akibat reaksi kimia yang kurang sempurna. Nah, ini misalkan analisis volumetrik dan analisis gravimetrik. Analisis gravimetrik ini kemarin Ibu menguji mahasiswa ya, aduh, ketika mengekstrak, kemudian mau menghitung rendemen, ekstraknya masih banyak cairannya. Ya, kaget aja Ibu ketika diperoleh 60%. Ternyata Ibu tanya, bagaimana kondisi ekstraknya? Dia bilang masih banyak cairan. Ya, itu berarti masih banyak pelarutnya. Berarti itu kesalahan di gravimetrik. Terus volumetrik juga demikian. Dia ragu-ragu waktu mengambil sampelnya itu berapa miligram gitu. Kayaknya 50 kayak. Itu perlu sekali ya buku lab itu ya. Catatan lab. Nah, beberapa cara memperkecil kesalahan sistematik adalah dengan cara mengkalibrasi, penetapan belangko, dan penetapan kontrol pembanding. Jadi gitu ya. Kita bekerja harus dengan 3 tahap ini sehingga kesalahan sistematik itu bisa tapi tidak terlalu banyak karena kita tidak konsen ke in vitro ya maupun in vivo. Tapi kita ini in silico, maka kalibrasinya itu ada metodenya ya, nanti kalian pahami di bioinformatika. Kemudian melakukan serangkaian penetapan kadar ya. Jadi nanti adalah secara in silico melakukannya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir tentang limit deteksi. Limit deteksi itu adalah konsentrasi kecil sekali dari suatu contoh dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Nah, limit deteksi juga harus menunjukkan batas konsentrasi terendah dari suatu analisis sehingga yakin bahwa analisis yang perlu itu berada dalam statistik. Jadi contohnya, Ibu selalu untuk penggunaan spektro Ibu minta 0,2 sampai 0,8 absorbannya. Di luar itu Ibu tidak mau memakai data itu. Kemudian tetap ya 0,0 itu harus ada karena hukum Lambert-Witt itu ya. Kemudian ini adalah ketika sudah mendapatkan data, kalian mau analisis ini secara in vitro ya. Itu analisis ANOVA
uji Tukey, ya. Jadi analisis atau ANOVA dan sistem RAL, uji selanjutnya bisa Tukey, bisa Duncan. Nah, ini menggunakan program Minitab 16. Ini maksudnya adalah untuk nilai rata dan standar deviasi dengan taraf beda nyata. Karena untuk membahas bedanya aktivitas satu dengan yang lain itu besar kecil atau apa, nah kita batasi dengan analisis statistika ini, gitu ya. Nah, ini adalah contoh kolesterol serum. Ya. Kita ingin tahu nih antara kelompok ini beda nyata atau tidak. Dan antara H0 dengan H21 beda nyata atau tidak. Nah, ini kita analisis statistik dan biasanya dituliskan huruf-huruf mutunya itu di sebagai superscript ya dari nilai ratanya. Kemudian kita tetap juga bisa mengatakan bahwa terjadi peningkatan seberapa persen gitu. Nah, itu boleh. Atau penurunan boleh. Oke. Jadi ini adalah contoh dari pemberian asam lemak omega 3 itu dapat menurunkan trigliserida, tetapi pada kolesterol total itu bervariasi. Contoh untuk mau memperlihatkan ya. Nah, tetapi orang melihatnya beda nyata nggak sih dengan normal, beda nyata nggak dengan kontrol obatnya. Nah, itu yang perlu kita statistikkan. Nah, ini jadi cara untuk menampilkan data itu hasilnya deskripsi seperti apa berdasarkan statistik, kemudian membahasnya itu membandingkan dengan penelitian orang lain. Ya. Nah, ini contoh juga untuk penghambatan dari enzim alfa glukosidase. Kita ingin melihat karbos itu yang paling IC50 terkecil. Yang kedua adalah fraksi etil asetat. Nah, ini bisa membedakan bahwa yang terbaik dari ekstrak dan fraksi-fraksi adalah fraksi etil asetat karena secara analisis statistik dia beda nyata dengan. Tetapi memang tidak sebaik karbos. Ya. Jelas karena masih banyak bioaktif yang ada di sini. Situ. Oke, kalau ini adalah juga ingin melihat analisis statistik juga untuk pada uji aktivitas antioksidan melalui metode Kuprak. Ya, jadi kita ingin bedakan antara ekstrak etanol, fraksinya, dan antar ekstrak etanol itu konsentrasi sekiannya berbeda. Ya, jadi harapannya kalau in vitro itu kita tetap ada data statistik. Analisis statistik maksud Ibu. Nah, oke. Dengan penggambaran riset-riset penelitian biokimia yang bisa kalian kerjakan itu, baik itu yang sedang dibutuhkan dunia saat ini, apakah kalian masih mau penelitian secara in vitro atau in vivo atau memang in silico yang aman tadi. Ya. Jadi Ibu harapkan kalian tetap melakukan ini dengan lulus tepat waktu, tapi berkontribusi lah ya penelitiannya melalui in silico. Itu saja mungkin dari Ibu. Silakan kalian menghubungi pembimbing masing-masing untuk mulai melakukan topik apa yang kalian akan kerjakan. Jadi minggu depan untuk khusus biokimia medis, Ibu akan cek satu persatu, terus sudah ada judul itu, kemudian 2 minggu kemudian udah harus sampai ada pendahuluan. Pokoknya di akhir perkuliahan UTS ini Ibu sudah melihat jadi proposalnya sampai di metode. Jadi nanti setelah UTS siap untuk melakukan kolokium. Saja dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.